sebuah kota kecil di tengah gurun Arab yang saat itu sedang dikepung ketakutan. Di luar Madinah, ribuan pasukan musuh datang dari segala arah. Debu peterbangan, suara langkah unta mengguncang tanah, pedang-pedang berkilau di bawah matahari, dan seluruh penduduk Madinah tahu satu hal: jika pertahanan ini runtuh, maka Islam bisa berakhir hari itu juga. Inilah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Perang Khandaq atau juga disebut Perang Ahzab. Sebuah perang yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kesabaran, strategi, dan kepercayaan. Dan di tengah ancaman besar itu, datang pengkhianatan dari dalam kota itu sendiri. Awal mula ancaman besar, tahun ke-5 Hijriah, setelah kekalahan kaum Quraisy dalam Battle of Uhud yang tidak sepenuhnya menghancurkan umat Islam. Musuh-musuh Islam belum menyerah. Kaum Quraisy dari Mekah justru semakin marah. Mereka mulai menyusun koalisi besar. Berbagai kabilah Arab diajak bergabung, seperti Quraisy, Ghatafan, Bani Murrah, Bani Asijah, dan kelompok lain yang ingin melihat Madinah hancur. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 10.000 pasukan, angka yang sangat besar untuk ukuran Jazirah Arab saat itu. Sementara umat Islam di Madinah hanya sekitar 3.000 orang. Secara logika, perang biasa, kemenangan hampir mustahil. Strategi yang tidak pernah dikenal Arab. Saat ancaman semakin dekat, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Disinilah muncul usulan dari seorang sahabat yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Ia berkata, "Di negeri kami, jika musuh besar datang, kami menggali parit." Strategi ini belum pernah dikenal bangsa Arab, karena peperangan Arab biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Rasulullah menerima usulan itu, maka seluruh kaum muslimin turun tangan menggali parit besar di sisi utara Madinah, satu-satunya sisi yang memungkinkan pasukan musuh menyerang. Nabi turun menggali bersama sahabat. Yang luar biasa, Rasulullah tidak hanya memberi perintah, beliau juga ikut menggali. Tanah keras dihantam cangkul, batu-batu besar dipukul bersama-sama. Tubuh beliau dipenuhi debu. Perut beliau bahkan diikat batu karena lapar. Dalam riwayat, para sahabat melihat langsung bagaimana Rasulullah bekerja bersama mereka tanpa membedakan diri sebagai pemimpin. Di tengah dingin, lapar, dan rasa takut, beliau tetap memberi semangat. Saat batu besar sulit dihancurkan, Rasulullah memukulnya 3 kali. Setiap pukulan memercikan cahaya, dan beliau memberi kabar, Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan. Bayangkan, saat Madinah sedang dikepung ancaman kehancuran, beliau justru berbicara tentang masa depan kemenangan besar. Pasukan Ahzab tiba. Akhirnya pasukan koalisi datang. 10.000 orang berdiri di depan Madinah. Namun mereka terkejut. Di depan mereka ada parit besar. Kuda-kuda tidak bisa melompat. Pasukan tidak bisa menyeberang dengan mudah. Mereka belum pernah menghadapi strategi perang seperti ini. Maka perang berubah menjadi pengepungan panjang. Hari demi hari, Madinah dicekam ketegangan. Persediaan makanan semakin menipis. Udara dingin menusuk malang. Anak-anak dan perempuan berada dalam ketakutan. Duel menegangkan di tepi barat. Beberapa prajurit Quraisy mencoba menyeberang. Salah satunya adalah pejuang terkenal Arab, yaitu Ammar bin Abd. Ia dikenal sebagai kesatria yang sangat ditakuti. Ketika berhasil melompati parit, ia menantang duel. Suasana hening.
tak banyak yang berani maju. Lalu bangkitlah Ali bin Abi Thalib, masih muda, namun keberaniannya luar biasa. Duel itu berlangsung, menegangkan, dan akhirnya Ali berhasil mengalahkan Ammar. Takbir menggema dari pihak Muslim. Kemenangan kecil tetapi sangat penting untuk menjaga semangat. Pengkhianatan dari dalam kota. Namun ancaman terbesar justru datang dari belakang. Di Madinah ada satu kelompok Yahudi yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah, yaitu Banu Quraiza. Mereka seharusnya tidak membantu musuh, tetapi saat melihat pasukan besar mengepung Madinah, mereka mulai goyah. Utusan musuh datang membujuk mereka. Akhirnya mereka melanggar perjanjian. Mereka siap membuka sisi pertahanan Madinah dari dalam. Ini sangat berbahaya, karena jika serangan datang dari depan dan belakang sekaligus, pertahanan Madinah bisa runtuh total. Ketakutan pun memuncak. Al-Quran menggambarkan situasi saat itu. Mata terbelalak, jantung naik ke tenggorokan. Orang-orang mulai berpikir buruk. Sebagian munafik berkata, janji Allah dan Rasul ternyata hanya tipu daya. Situasi benar-benar genting. Malam-malam dipenuhi kecemasan. Musuh di depan, pengkhianat di belakang, kelaparan terjadi di dalam kota. Strategi diplomasi rahasia. Di tengah kondisi kritis muncul tokoh penting, Nu'aim bin Mas'ud. Ia baru masuk Islam, tetapi keislamannya belum diketahui musuh. Rasulullah memberinya tugas rahasia, pecah belah koalisi musuh. Nu'aim mendatangi Bani Quraiza. Ia berkata, kalau Quraisy kalah, mereka pulang. Kalian yang akan ditinggal menghadapi Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi Quraisy. Ia berkata, Bani Quraiza akan meminta sandera dari kalian, lalu menyerahkan kepada Muhammad SAW. Akibatnya timbul saling curiga. Koalisi besar mulai retak. Kepercayaan antar sekutu hilang. Lalu malam besar itu datang. Angin sangat kencang bertiup. Tenda-tenda musuh berterbangan. Api padam. Peralatan perang berantakan. Unta gelisah. Kuda panik. Cuaca sangat buruk. Dalam kondisi kacau itu, pemimpin Quraisy Abu Sufyan bin Harb memutuskan, kita pulang, pasukan koalisi mundur. Tanpa pertemuan besar, tanpa kemenangan pedang, tetapi dengan strategi, kesabaran, dan pertolongan yang datang pada saat paling genting. Ancaman luar telah selesai, namun pengkhianatan dalam kota harus diselesaikan. Rasulullah segera bergerak menuju benteng Bani Quraiza. Mereka dikepung sampai akhirnya menyerah. Keputusan hukum diberikan sesuai aturan yang mereka sendiri akui berdasarkan hukum Taurat pada masa itu. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam sejarah Madinah karena menyangkut perang, pengkhianatan, dan hukum pada konteks zaman yang sangat keras. Karena setelah perang ini, posisi kaum Quraisy berubah. Mereka tidak lagi mampu menyerang Madinah dengan kekuatan besar seperti sebelumnya. Rasulullah bahkan bersabda, hari ini kita yang akan menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Dan benar, beberapa tahun kemudian terjadi Conquest of Makkah, pelajaran besar dari Perang Khandaq. Perang ini mengajarkan kadang kemenangan bukan soal jumlah. Strategi bisa lebih kuat daripada sebuah pedang. Pengkhianatan sering datang saat keadaan paling sulit. Kesabaran adalah senjata terbesar. Dan satu hal yang sangat penting, Rasulullah tidak panik meski seluruh ancaman datang bersamaan. Beliau tetap berpikir jernih, tetap bermusyawarah, tetap bekerja bersama rakyatnya. Begitulah kisah nyata Perang Khandaq. Perang yang menunjukkan bahwa sejarah Islam bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga kecerdasan, diplomasi, dan keteguhan hati. Kalau Anda suka konten sejarah Islam yang divisualisasikan dengan narasi mendalam seperti ini, jangan lupa like videonya, tulis pendapat Anda di komentar, subscribe channel Cerita Didi,
agar tidak ketinggalan kisah sejarah besar lainnya. Bagikan juga video ini agar semakin banyak yang memahami sejarah dengan sudut pandang yang lebih jernih. Karena di balik setiap peristiwa besar selalu ada pelajaran besar. Kalau mau, saya juga bisa membuat cerita yang Anda minta. Tulis saja di kolom komentar.